Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Palisu, NPM 2021-01058. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammad Mamuju semester 3. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ekonomi internasional. Apa itu ekonomi internasional? Pengertian ekonomi internasional bisa kita lihat dari dua segi, yaitu segi ilmiah dan segi praktis. Ekonomi internasional dari segi ilmiah dikatakan bahwa ekonomi internasional adalah bagian atau cabang ilmu ekonomi yang diterapkan pada kegiatan-kegiatan ekonomi antar negara maupun antar bangsa. Dan pengertian ekonomi internasional dari segi praktis yaitu seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan antar bangsa, negara, maupun antar perseorangan dari negara yang satu ke negara lainnya. Kegiatan yang dimaksud di sini yaitu kegiatan perdagangan atau biasa disebut dengan perdagangan internasional, yang dimana perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, kenapa negara melakukan perdagangan internasional? Apa alasannya? Alasannya ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, antara lain minyak bumi, batu bara, timah, nikel, dan lain sebagainya. Namun, belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia untuk melakukan ekspor bahan mentah ke negara lain untuk diolah. Kedua adalah perbedaan sumber daya manusia. Dari segi kuantitas maupun kualitas, sumber daya manusia suatu negara dengan negara lainnya itu berbeda. Ketiga adalah perbedaan selera. Setiap individu pasti memiliki selera yang berbeda-beda. Misalnya, negara A memiliki produk yang sama dengan produk negara B, namun dari sisi lain, produk yang dimiliki oleh negara B kemungkinan memiliki rasa atau tekstur yang berbeda dan kemudian disukai oleh negara A. Oleh karena itu, negara A akan memilih produk dari negara B dan saat itulah akan terjadi perdagangan internasional. Yang keempat, perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi juga menjadi faktor terjadinya perdagangan internasional. Contohnya, negara Jepang dengan teknologinya yang begitu canggih sehingga mampu menciptakan sebuah mobil yang tentunya memiliki kualitas yang bagus dan harga terjangkau. Oleh karena itu, negara-negara lain seperti Indonesia membeli mobil dari Jepang. Yang kelima, kemampuan negara memproduksi barang dan jasa. Suatu negara memiliki banyak bahan baku, namun karena keterbatasan sumber daya manusia maupun teknologi, sehingga negara tersebut tidak mampu mengolah bahan baku dan harus mengirim bahan baku tersebut ke negara yang mampu memproduksi bahan baku tersebut menjadi barang jadi atau siap pakai. Nah, berbicara tentang perdagangan internasional, pasti di dalam terjadi transaksi jual beli yang dilakukan antar dua negara. Terus pembayarannya gimana? Apakah seperti yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari ketika membeli di warung? Ada uang, ada barang. Oke. Jadi, ada beberapa metode pembayaran yang dilakukan dalam perdagangan internasional. Apa saja itu? Yang pertama, advance payment atau pembayaran di muka. Adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual sebelum barang dikirimkan, baik untuk seluruh nilai maupun untuk sebagian. Kedua, yaitu konsinyasi. Adalah metode pembayaran titipan. Misalnya, negara A menitipkan produknya di toko negara B untuk dijual dengan harga yang telah disepakati bersama. Kemudian, pembayaran itu tidak langsung, melainkan saat produk tersebut sudah laku terjual dan dibayar sesuai jumlah produk yang laku. Ketiga, yaitu LC atau Letter of Credit. Sistem pembayaran LC merupakan sistem yang paling aman bagi eksportir karena LC sendiri adalah surat pemberian kuasa oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan persyaratan yang disebut dalam surat tersebut. Metode pembayaran yang terakhir yaitu
Wesel adalah cara pembayaran yang menggunakan jasa bank untuk melakukan penagihan yang tentunya didasari dengan dokumen-dokumen maupun bukti dan juga didasarkan oleh pihak atau orang bank. Oke, sekian video dari saya mengenai ekonomi internasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.